Halo, baiklah pada saat ini kita akan belajar materi tentang virus. Yang pertama, pengertian dan sejarah virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, virion, yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukan penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mozaik tembakau. Selanjutnya kita masuk di ciri-ciri virus. Yang pertama, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan itu berupa RNA dan DNA. Yang kedua, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Dan yang ketiga, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Dan yang keempat, biasanya stabil pada pH 5.0 sampai 9.0. Dan yang kelima, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T. Selanjutnya kita masuk di struktur virus. Struktur virus ada kepala, leher, dan ekor. Yang pertama, saya jelaskan dulu di bagian kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Selanjutnya, leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang terakhir di bagian ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekat diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Selanjutnya kita masuk di bentuk-bentuk virus. Yang pertama, ada Ebola virus. Di dalam Ebola virus terdapat lipid membran, polimerase, kapsid, dan RNA. Dan yang kedua, tobacco mosaic virus. Di dalam tobacco mosaic virus terdapat RNA dan kapsid. Dan yang ketiga, adenovirus. Adenovirus di dalamnya ada DNA, kapsomer, dan glikoprotein. Dan selanjutnya, influenza virus. Di dalam influenza virus terdapat lipid membran, kapsid, RNA, dan glikoprotein. Selanjutnya, bakteriofag. Di dalam bakteriofag ada DNA, head atau kepala, dan tail seed, sarung ekor, dan tail fiber, serat ekor. Dan yang terakhir ada human immunodeficiency virus. Di dalam virus ini terdapat glikoprotein, RNA, kapsid, lipid membran, dan reverse transcriptase. Selanjutnya kita masuk di klasifikasi virus. Para ahli virus mengelompokkan virus berdasarkan aspek-aspek tertentu, yaitu 1. Berdasarkan jenis inang yang diinfeksi seperti virus tanaman. Contohnya, tobacco mosaic virus atau TMV, sejenis virus yang menyerang daun tembakau. Potato yellow dwarf virus atau virus kentang kuning. Dan yang kedua, virus hewan. Contohnya, rhabdovirus yang menyebabkan rabies pada anjing, NCD atau Newcastle disease yang menyebabkan penyakit tetelo pada unggas. Dan yang ketiga, virus manusia seperti polio, influenza, hepatitis, AIDS, SARS, dan flu burung. Dan yang keempat,
virus bakteri atau bakteriofag T4. Dan yang kedua, berdasarkan jenis asam nukleat yang dikandung oleh virus. Virus RNA, contohnya virus influenza, virus HIV, coronavirus, atau virus SARS, virus H5N1 atau penyebab flu burung. Dan yang kedua, virus DNA, seperti poxvirus, herpes virus, adenovirus. Dan selanjutnya kita masuk di reproduksi virus. Tahapan reproduksi virus secara umum dilakukan dalam 7 langkah, yaitu adsorpsi atau penempelan dari partikel virus atau virion pada sel inang yang sesuai. Dan yang kedua, penetrasi atau injeksi dari virion asam nukleat virus ke dalam sel inang. Dan yang ketiga, tahap awal replikasi atau eklipse dari asam nukleat virus. Dalam peristiwa ini, mesin biosintesa sel inang diambil alih untuk memulai sintesa asam nukleat virus. Enzim-enzim spesifik virus mulai dihasilkan dalam tahap ini. Dan yang keempat, replikasi dari asam nukleat virus. Yang kelima, sintesa dari protein subunit dari mantel virus. Yang keenam, perakitan dari asam nukleat dan protein subunit atau komponen membran pada virus bermembran ke dalam partikel virus. Dan yang ketujuh, pelepasan partikel virus yang matang dari sel atau lisis. Dan selanjutnya kita masuk di beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. 1. Penyebab yang ditularkan melalui udara ada pilek, influenza, campak, gondongan, dan SARS. Dan yang kedua, penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Yang pertama, ada herpes, dan yang kedua, ada HIV atau AIDS. Dan yang ketiga, penyakit yang ditularkan melalui hewan atau zoonosis. 1. Ada rabies, dan yang kedua, demam berdarah. Dan yang keempat, penyakit yang ditularkan melalui makanan ada hepatitis. Sekian materi virus pada saat ini. Terima kasih.